Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesultanan Samudra Pasai adalah bukti pengembangan dakwah Islam di Indonesia dan disebut-sebut sebagai penerus warisan kekuatan maritim utama di Selat Malaka setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan ini disebut juga dengan Kesultanan Samudra Darussalam yang eksis dari tahun 1267 sampai dengan tahun 1524 Masehi. Kesultanan Samudra Pasai didirikan oleh Merah Silu yang kemudian mendapatkan gelar kehormatan Sultan Malikus Soleh saat dia dinobatkan menjadi Sultan pertama. Sultan Malikus Soleh menjalin pernikahan dengan putri dari Kesultanan Perla, Kesultanan Islam pertama yang bernama Ganggang Sari, sehingga dengan pernikahannya berhasil menyatukan Kesultanan Perla menjadi bagian daripada kekuasaannya pada tahun 1292 Masehi. Sultan Malikus Soleh mengatur kehidupan di Kesultanan Samudra Pasai dengan berdasarkan kepada syariat Islam. Di dalam kitab Rihlah ila Masyriq atau dalam bahasa Indonesia diartikan Pengembaraan ke Negeri Timur, tulisan Abu Abdullah Ibnu Battuta, beliau menceritakan singgahnya di Kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi. Ibnu Battuta menuliskan bahwa Raja Kerajaan Samudra Pasai adalah seorang Muslim yang soleh bernama Sultan Al-Malikuz Zahir Jamaluddin. Menurut Ibnu Battuta, beliau adalah seorang pejuang Islam yang memerangi para penyembah berhala. Islam yang berkembang di Kesultanan Samudra Pasai adalah bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Kesultanan Samudra Pasai secara geografis terletak di pesisir utara Pulau Sumatera, berada di wilayah administrasi Aceh Utara, atau tepatnya sekitar 20 km dari pusat kota Lok Semawe. Lokasi pusat pemerintahan Kesultanan Samudra Pasai diperkirakan berada di Hulu Krueng atau Sungai Pesang, di antara Krueng Jambo Aye dan Krueng Pasai. Krueng Pesangan adalah salah satu sungai air tawar besar yang menjadi nadi perdagangan di kawasan Aceh karena langsung bermuara ke laut. Kesultanan Samudra Pasai berdiri di tanah yang subur sehingga dapat digunakan untuk mengusahakan produk pertanian seperti padi dan lada. Tidak seperti kerajaan zaman itu yang membuat benteng tanah atau batu sebagai pelindung. Kesultanan Samudra Pasai justru membuat pagar dari kayu mengelilingi ibu kota kesultanannya, di mana kesultanannya terletak beberapa kilometer menjorok ke dalam dari pelabuhan. Dalam hal ekonomi, sumber utama perekonomian di Kesultanan Samudra Pasai berasal dari kegiatan perdagangan, pertanian, dan peternakan. Kongsi dagang Kesultanan Samudra Pasai tidak hanya diakui oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara, tetapi juga dikenal secara internasional berkat afiliasi dengan negara-negara yang singgah di Pasai. Sistem pembayaran di Kesultanan Samudra Pasai sudah menggunakan mata uang yang dikeluarkan oleh Kesultanan berupa koin emas. Produk dagang utama yang dihasilkan Kesultanan Samudra Pasai meliputi rempah-rempah, lada, kain sutra, emas, serta kapur barus. Pada abad ke-13 sampai awal abad ke-16, Kesultanan Samudra Pasai mampu menjadi pengekspor lada dengan jumlah produksi mencapai 8.000 hingga 10.000 bahara atau muatan. Dalam catatan Mak Huan disebutkan 100 kati lada dijual dengan harga perak 1 tahil atau tel. Kesultanan Samudra Pasai juga menjadi pemasok barang-barang dari Cina untuk dijual kepada daerah lain yang tidak memiliki akses dengan Cina. Uniknya, Kesultanan Samudra Pasai sudah menetapkan sistem promosi dagang dengan saudagar dagang dari Jawa berupa kebebasan pajak terhadap barang yang diperjualbelikan. Para saudagar ini biasanya menjual beras ke Samudra Pasai dan membeli lada untuk dibawa kembali ke Jawa. Di bidang pertanian, masyarakat di Kerajaan Samudra Pasai memproduksi lada sebagai komoditi utama dan padi yang umumnya dilakukan penanaman setahun 2 kali. Lebih modern lagi, penduduk Kerajaan Samudra Pasai
sudah mengenal proses pengolahan keju yang diperdagangkan ke Eropa. Oleh karenanya, masyarakat di Kerajaan Samudra Pasai banyak mengusahakan peternakan sapi perah untuk menghasilkan susu. Dalam kehidupan sosial dan budaya, masyarakat di Kerajaan Samudra Pasai ditegakkan dengan syariat Islam. Hal ini karena Samudra Pasai menjadi basis penyebaran Islam di Indonesia. Selama berdirinya kesultanan, para pedagang Arab, Gujarat, Persia, dan Tamil yang singgah di wilayah ini banyak melakukan perkawinan campuran dengan penduduk lokal. Pengaruh bangsa Arab menghasilkan penggunaan huruf Arab yang disandingkan dengan bahasa Melayu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan politik, di Samudra Pasai digerakkan dengan model kesultanan Islami, di mana struktur pemerintahan tertinggi dipegang oleh sultan yang dibantu oleh seorang menteri, kadi, dan syah bandar. Kesultanan Samudra Pasai menjalin hubungan politik dengan kerajaan lain, termasuk dari negara Arab, Cina, Iran, dan beberapa negara di Timur Tengah. Hubungan diplomatik ini kemudian menghasilkan kerjasama di berbagai bidang seperti tafsir, teologi, militer, dan lain sebagainya. Dalam hal keagamaan, Kesultanan Samudra Pasai mempunyai peranan yang sangat vital dalam penyebaran Islam di Indonesia dan Asia Tenggara. Hal ini didukung oleh jaringan dagang antar negara Kesultanan Samudra Pasai, di mana beberapa pedagang juga membawa misi Islamisasi. Bahkan di dalam buku Daulah Sholihiyah fi Sumatra yang ditulis oleh Taqiyuddin Muhammad, seorang peneliti sejarah dan kebudayaan Islam, salah seorang sultannya yakni Zainal Abidin yang diberi gelar dengan gelar Ra-Ubabdar yang berarti sang penakluk gelombang. Karena dengan pasukannya, ia berhasil melakukan perluasan wilayah Islam, khususnya di wilayah Asia Tenggara. Ada salah satu dari dua nisan makam yang dipersembahkan untuk Sultan Zainal Abidin Ra-Ubabdar, bertuliskan kalimat yang artinya, "Semoga Allah membasahi kuburnya dengan embun pagi, cahaya, kelapangan, dan kegembiraan sampai dengan hari berbangkit." Penyebaran agama Islam melalui Kesultanan Samudra Pasai juga meninggalkan jejak di Terengganu, Malaysia. Dilihat dari temuan batu bertuliskan surat menggunakan bahasa Melayu yang ditulis dengan huruf Arab. Pengaruh Islamisasi yang dilakukan oleh Kesultanan Samudra Pasai bahkan sampai di Jawa, Lombok, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Hal ini dibuktikan dengan temuan artefak makam dan nisan di daerah tersebut yang mana memiliki kemiripan bentuk dengan makam-makam Raja Kesultanan Samudra Pasai. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar.